Cerita berlanjut, setelah Hua Qingyuan menyerang Mo Xuan hingga menghilang, di sisi lain Yue Jianxin dan dua murid sekte Spirit Purple yang mengamati dari jauh itu, seketika terkejut. Mereka berdua bertanya, "Saudara Yue, apa kamu yakin kakak senior Huamu hanya berada di ranah Spiritual Palace? Kekuatan teknik pedang miliknya setara dengan teknik pedang immortal bukan? Apa dia benar-benar bukan seorang tetua dari sekte pedang Qingyun? Dia sungguh luar biasa." Yue Jianxin hanya bisa terdiam dan berpikir, ternyata kekuatan kakak senior Hua telah melampaui semua murid sekte pedang Qingyun. Dan ia mulai berkecil hati, dibandingkan dengannya, aku yang memiliki julukan nomor satu murid sejati sekte pedang Qingyun, julukan itu benar-benar tidak layak untukku. Namun ia seketika terkejut mendengar suara retakan dari bawahnya, ia melihat ke bawah dan mendapati formasi yang digunakan untuk melindungi desa mulai retak. Ini buruk, karena kekuatan spiritual dari pertempuran kakak senior Hua terlalu kuat, dinding formasi yang kita gunakan untuk melindungi desa mulai runtuh. Ia bergegas memberi instruksi, "Saudari Yun dan Saudara Feng, kalian berdua segera evakuasi para penduduk desa, sedangkan aku akan mencoba mempertahankan formasi agar tidak runtuh." Setelah memberi instruksi itu, ia bergegas menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan formasi. Dalam hatinya, aku setidaknya harus bisa menyelamatkan nyawa para penduduk desa. Namun tiba-tiba, dari sampingnya, ada seseorang yang membantunya memperbaiki formasi. Ia seketika terkejut dan bergegas melihat ke samping, dan mendapati Hua Qingyuan yang membantunya. Dan tak lama setelah itu, terlihat formasi yang tadinya retak mulai pulih kembali. "Oke, formasi sudah bisa diperbaiki sekarang." Yue Jianxin di sampingnya berteriak, "Itu kamu kakak senior Hua." Para penduduk desa di sana bergegas berlutut, dan berterima kasih pada mereka semua karena telah membantu menyelamatkan desa mereka. Yue Jianxin dengan serius mengamati Hua Qingyuan, dan langsung melakukan interogasi padanya, "Kakak senior, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya kalau kamu sangat kuat?" Dengan wajah polos Hua Qingyuan menanggapi, "Apa yang kamu bicarakan adik junior?" dan bergegas membuat alasan. "Kekuatanku tadi itu, semua berkat jimat yang diberikan Master padaku, sehingga aku mampu mengalahkan penatua sekte iblis." Mereka bertiga seketika terkejut. Yue Jianxin lanjut bertanya, "Teknik pedang yang sebelumnya, bukankah itu teknik pedang milikmu kakak senior?" Ia mencoba mengelak, "Tentu saja tidak, aku hanya berada di tingkat 6 ranah Spiritual Palace, bagaimana mungkin aku bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Dan memberikan alasan, "Itu semua berkat kalian bertiga yang bertarung melawan tetua sekte iblis itu sebelumnya. Aku jadi memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat pedang yang diberikan Master padaku. Selain itu, tadi juga karena Mo Xuan yang sudah kelelahan setelah bertarung melawan kalian bertiga sebelumnya, jadi dia bisa dengan mudah terkena tebasan teknik pedang tadi." Mereka hanya bisa terdiam mendengar semua alasan yang dibuat Hua Qingyuan itu, dan ia berteriak dengan semangat, "Aku tadi cukup beruntung menemukan peluang untuk menyerang." Yue Jianxin menanggapi, "Tapi tadi kamu bisa dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan Mo Xuan." Lalu ia menatap Hua Qingyuan dengan serius menunggu jawaban. Hua Qingyuan membalas, itu sebenarnya, aku melatih teknik yang berfokus pada kecepatan, jadi aku bisa dengan mudah menghindari serangannya tadi. Junior Yue, kamu juga tahu kalau masterku adalah Gu Yu, yang merupakan ahli nomor satu di sekte, soal teknik kecepatan." Yue Jianxin menanggapi, "Lalu bagaimana dengan barusan kamu memperbaiki formasi dengan sangat mudah? Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang di tahap Spiritual Palace." Ia mengambil sesuatu dari dalam bajunya, "Itu semua karena benda ini." Mereka seketika terkejut, "Itu jade Spiritual Stone." Dijelaskan, jade Spiritual Stone adalah benda yang dapat menyimpan kekuatan spiritual yang dapat digunakan kapanpun. Namun karena harganya yang mahal dan menjadi item satu kali pakai, menjadikan item ini tidak populer di kalangan para kultivator. Yue Jianxin berpikir, penjelasan kakak senior memang masuk akal, tetapi aku merasa ada yang tidak beres. Hua Qingyuan mengamati Yue Jianxin yang sibuk berpikir itu. Lalu ia berjalan maju dan mengelus kepala Yue Jianxin, "Jangan terlalu difikirkan adik junior Yue,
jika aku benar-benar kuat, bagaimana mungkin pemimpin sekte dan masterku tidak menyadarinya? Lalu ia menyanjung Yue Jianxin, kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah diragukan lagi merupakan murid nomor 1 sekte pedang King Yun. Yue Jianxin seketika malu, kakak senior, kamu menggodaku lagi. Ziyun di samping bertanya, oh, iya saudara Hua, di mana tombak prajurit iblis milik Mo Xuan tadi? Ia membalas, senjata itu diisi dengan energi iblis yang membuatnya tidak bisa disentuh untuk sementara waktu, tapi aku sudah memasang formasi untuk menyegelnya. Mereka pergi ke tempat tombak prajurit iblis itu, sekarang kita hanya perlu menunggu agar aura iblisnya menghilang. Sekte iblis benar-benar sudah mulai berani, mereka sudah mulai membuat senjata prajurit iblis lagi. Yue Jianxin memberikan saran, kita sebaiknya bergegas menginformasikan ke setiap sekte tentang rencana sekte iblis ini sesegera mungkin. Agar setiap sekte bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadi invasi klan iblis seperti 10.000 tahun yang lalu. Hua Qingyuan menanggapi, baiklah. Tapi aku harus membawa kembali senjata prajurit iblis ini ke sekte kita terlebih dahulu, namun tiba-tiba muncul pergerakan di atas tombak prajurit iblis itu. Dan tombak prajurit iblis itu mulai mengeluarkan aura berwarna merah, melihat itu Yue Jianxin berteriak, ini buruk seseorang berusaha menarik janin iblis itu. Di atas senjata prajurit iblis itu muncul sebuah lingkaran teleportasi, Hua Qingyuan mencoba menghentikan itu, namun gagal dan serangan yang ia lancarkan ikut terhisap masuk ke dalam. Dan tombak prajurit iblis itu berhasil diambil oleh klan iblis. Ziyun berkata, oh tidak, tampaknya ahli dari sekte iblis telah melakukan intervensi dan mengambil janin iblis itu. Feng Er menanggapi, sepertinya itu masuk akal. Itu adalah janin iblis yang dibuat oleh seorang penatua dari sekte iblis selama setengah hidupnya. Klan iblis pasti tidak akan membiarkan benda itu jatuh ke tangan orang lain. Yue Jianxin membalas, sayang sekali kita sudah kehabisan kekuatan spiritual, jadi tidak bisa menghentikan mereka mengambil janin iblis itu. Dalam hati Hua Qingyuan, tadi aku menekan kekuatanku secara paksa untuk menghindari kecurigaan adik juniorku, oleh karena itu aku tidak dapat menghentikan klan iblis mengambil janin iblis itu. Tapi di tombak itu masih terpasang formasi penyegelan yang sudah kupasang, harusnya itu sudah mampu untuk mencegah siapapun dari klan iblis mengambil janin iblis itu. Di sisi lain di sekte Cloud Demon terlihat Xie Yun yang tubuhnya dihancurkan Hua Qingyuan di chapter 1 sebelumnya, berhasil membuat tubuh baru kembali. Dalam hatinya, lain kali jika aku bertemu murid dari sekte pedang King Yun bermarga Hua ini, ia tertawa bengis, hehehe. Aku akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping menjadi 10.000 bagian. Ia menyadari ada seseorang yang datang, dan bergegas bersujud, salam kepada Demon Lord. Demon Lord itu menanggapi, sepertinya kau telah membuat kembali tubuh fisikmu. Xie Yun membalas, jika bukan karena Demon Lord yang membantu saya membuat bentuk fisik, saya sendiri tidak akan sanggup membuatnya. Mo Xuan sudah mati, mendengar itu ia seketika terkejut. Apa bagaimana bisa dia mati? Demon Lord menjelaskan. Tapi sebelum dia meninggal dia berhasil menyelesaikan formasi pemurnian darah surgawi, dan berhasil menciptakan janin iblis. Namun ketika aku mencoba mengambil janin iblis ini, janin ini disegel dengan kekuatan yang sangat kuat, aku tidak mampu mengambilnya. Dalam hati Xie Yun, Demon Lord sudah berada di puncak kultivasi, tapi siapa yang mampu menyegel janin iblis itu? Hingga Demon Lord saja tidak mampu mengambil janin iblis itu? Demon Lord memberi perintah, sekarang, janin iblis itu telah terjatuh di Gunung Yunxin di Provinsi Qingyun, kamu harus pergi ke sana secepatnya dan mengambilnya. Lalu ia memberikan senjata spiritual pada Xie Yun, aku akan memberikan 3 senjata ajaib ini untuk membantumu menyelesaikan misi ini. Terakhir kali kamu sudah gagal mengambil mutiara jiwa darah, jika kamu gagal lagi dalam misi ini kamu akan tahu konsekuensinya. Xie Yun menanggapi, baik saya akan menyelesaikan misi mengambil janin iblis di Gunung Yunxin ini dengan sukses. Di tempat Hua Qingyuan terlihat Feng Er dan Ziyun sudah berniat untuk kembali ke sekte mereka, saudara Hua, dan saudari Yue, semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu. Yue Jianxin membalas, kalian berhati-hatilah, dan semoga selamat dalam perjalanan kembali ini. Dalam perjalanan kembali Ziyun berkata,
aku tidak berharap Sekte Iblis berencana menciptakan prajurit iblis lagi. Feng Er menanggapi, dibandingkan dengan hal-hal dari alam iblis, aku lebih penasaran dengan saudara Hua itu. Ziyun bertanya, memangnya apa yang salah dengan saudara Hua? Ia membalas, Kakak Yun, apa kau tidak menyadari semua kejadian ini sudah berada di dalam kendali saudara Hua? Dan menjelaskan, dari saat kita meninggalkan penginapan, hal-hal yang diinstruksikan saudara Hua untuk kita lakukan, seperti pil penawar yang kita minum setelah memasuki hutan. Dan saat pertarungan kemunculan tiba-tiba dari boneka darah nomor 2 yang menghantam boneka darah nomor 1. Saat kita sudah berada dalam ambang keputusasaan, karena ingin dijadikan tumbal untuk tombak prajurit iblis, saudara Hua langsung bergerak membantu. Jika kita melewatkan satu langkah saja kita mungkin sudah menjadi tumbal formasi pemurnian darah surgawi. Ziyun membalas, setelah kamu menyebutkan itu, aku juga jadi kepikiran. Ia lanjut menjelaskan, tidak hanya itu, apakah kamu ingat pil penawar racun yang kita minum saat itu? Setelah aku meminum pil itu, aku telah menggunakan penglihatan batinku untuk memeriksa tubuhku. Dan aku menemukan ada sebuah energi pedang yang muncul di tubuhku setelah aku meminum pil itu. Tampaknya yang kita minum bukan sebuah pil penangkal racun, tapi pil yang sudah diberi sebuah energi pedang di dalamnya. Dan hanya satu alasan mengapa kita tidak terkena racun, itu karena energi pedang yang terkandung dalam pil telah menghilangkan semua racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ziyun seketika terkejut, bagaimana itu mungkin? Feng Er membalas, jika seseorang memiliki keterampilan yang sangat tinggi dalam seni pedang, mereka baru bisa melakukan hal seperti itu. Ziyun berpikir sejenak dan bertanya, lalu kenapa orang yang sangat kuat seperti saudara Hua ini menyembunyikan kekuatannya? Feng Er menanggapi, pohon-pohon tinggi menekan banyak angin, aku pikir dia sangat mungkin menjadi senjata rahasia yang disembunyikan oleh Sekte Pedang King Yun. Ia bertanya, kemudian apakah kita akan melaporkan hal ini ke sekte kita? Mereka berdua saling melirik. Dan Feng Er membalas, karena saudara Hua tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, lebih baik kita tidak membocorkan kekuatannya ke publik. Dia juga orang yang telah menyelamatkan hidup kita, jadi kita harus menghormati apa pilihannya. Tetapi dengan bakat yang tak tertandingi di Sekte Pedang King Yun, kompetisi puncak surgawi, bulan depan pasti dia akan ikut serta. Di tempat Yue Jianxin ia sedang berkomunikasi dengan pemimpin sekte, dan mereka diminta untuk segera kembali, setelah berkomunikasi beberapa saat. Ia berbalik memanggil Hua King Yuan, kakak senior Hua, pemimpin sekte telah meminta kita untuk bergegas kembali ke sekte. Ia membalas, aku sudah mendengarnya. Dan ia tersenyum, orang itu benar-benar pintar. Yue Jianxin bertanya, siapa yang pintar? Ia membalas, tidak ada, kamu salah dengar mungkin, ayo kita kembali. Mereka bergegas kembali ke sekte. Dalam hati Hua King Yuan, aku harus menghilangkan energi pedang milikku. Jika pemimpin sekte dan yang lainnya tahu itu akan sangat merepotkan. Yue Jianxin bertanya, kakak senior Hua, katakan yang sebenarnya, apa kau menyembunyikan kekuatanmu? Ia membalas, mengapa aku harus menyembunyikan darimu adik junior Yue? Aku hanya seorang pemula di tahap spiritual palace, aku tidak bisa dibandingkan dengan jenius sepertimu. Yue Jianxin hanya terdiam, dan bergegas melesat maju, dan menghadang Hua King Yuan di depannya, apa yang kamu lakukan junior Yue? Ia langsung menyerang tubuh Hua King Yuan, hingga membuat bajunya robek, dan ada sebuah buku yang disimpan di dalamnya terjatuh. Hua King Yuan seketika panik dan bergegas mengambil buku itu, namun Yue Jianxin dengan cepat merampas buku itu, dan ia melihat buku apa itu, dan membukanya, yang membuat ia seketika terdiam. Hua King Yuan dengan cepat mengambilnya kembali, adik junior, dengarkan penjelasanku. Ini adalah buku yang sangat populer di kalangan mortal, yang disebut novel. Kakak senior, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu adalah orang yang seperti itu. Dari permukaan kau adalah seorang yang berwibawa, tapi ternyata kau suka buku seperti itu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan adik junior. Yue Jianxin berbalik dan berteriak, kakak senior kamu adalah orang yang mesum ternyata. Hua King Yuan menghentikannya, kamu benar-benar salah paham adik junior, ini hanya sebuah ilustrasi yang ditempatkan di tengah buku, untuk menarik orang untuk membaca. Dan menjelaskan,
Buku ini menceritakan tentang kisah protagonis yang berada di sekte dan berbagai pengalaman bersama beberapa junior perempuannya. Ini bercerita tentang petualangan yang sangat umum. Ini sangat populer di kalangan anak muda mortal maupun seorang kultivator, dan update setiap 3 bulan sekali. Ini adalah edisi terbatas dengan sebuah ilustrasi. Aku mengantri semalam untuk membelinya dan ini juga sangat langka. Setelah mendengar penjelasan itu, Yue Jianxin membalas, ternyata seperti itu, aku minta maaf karena sudah merusak baju kakak senior, aku akan menggantinya dengan batu roh. Dalam hatinya, ketika aku menyerang kakak senior sebelumnya, dia benar-benar tidak menghindar dan bajunya malah sobek, apakah dia benar-benar tidak menyembunyikan kekuatannya? Dan menasehati Hua Qingyuan, kakak senior Hua, sebaiknya kau tidak membaca buku ini saat di Sekte Pedang Qingyun, karena membaca buku yang disebut novel ini dilarang di Sekte Pedang Qingyun. Menurut perkataan pemimpin sekte, ini disebut, menyia-nyiakan waktu seseorang untuk membaca hal yang sepele, kamu masih lemah, jadi kamu harus giat berlatih. Ya, aku pasti akan mendengarkan nasihat dari adik junior Yue. Setelah itu mereka bergegas melanjutkan perjalanan kembali ke sekte. Baik kakak senior, ayo kita melanjutkan perjalanan kita untuk kembali ke sekte. Baik, tunggu aku sebentar, aku akan menyimpan novel milikku, dalam hatinya. Dengan penjelasan seperti itu adik junior seharusnya sudah menghilangkan kecurigaan tentangku, bukan? Namun sebuah tebasan energi pedang melesat dari depannya, mengincar novel miliknya, ia secara refleks memblokir serangan itu dengan satu telapak tangan. Hingga membuat serangan itu terpantul kembali dan menghantam bebatuan di sana, ia seketika panik, wah gawat. Sambil berkeringat dingin ia berkata, adik junior, bisakah kau berpura-pura tidak melihat apapun? Kakak senior, pedang milikku baru saja menyerangmu, bahkan seorang kultivator di tahap Purple Chaos tingkat 7 pun tidak akan berani menahannya dengan tangan kosong. Apalagi kau malah menangkis pedangku dengan begitu mudah dengan satu telapak tangan. Dalam hati Hua Qingyuan, sial, aku benar-benar telah terjebak dalam perangkap adik juniorku kali ini, dan ia menjawab, baiklah aku mengaku kalau aku telah menyembunyikan sedikit kemampuanku. Kakak senior Hua, bisakah kau dengan jujur memberitahuku apa teknik pedang milikmu, lebih kuat daripada milikku? Ia menjawab, kalau itu seharusnya sedikit lebih kuat darimu. Bagus, kalau begitu bisakah aku meminta bantuan kakak senior jika aku berjanji untuk merahasiakan kekuatanmu? Hua Qingyuan bertanya, baiklah kau minta bantuan apa? Yue Jianxin dengan penuh semangat memohon, bisakah kamu mengajariku teknik pedang?